Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara khusus, ya, museologi ini menyatakan bahwa museum sebagai lembaga non-profit merupakan lembaga yang mempunyai filosofi. Ya. Jadi filosofi yang paling atau yang pertama-tama adalah sikap yang berorientasi kepada kepentingan publik. Jadi memang sifatnya tadi non-profit, jadi bukan untuk mencari keuntungan. Meskipun pada zaman sekarang museum seringkali menarik karcis kepada para pengunjung. Ya, kemungkinan karena memang museum itu adalah bukan milik negara, ya, tetapi milik perorangan. Jadi alasan yang sering dipakai untuk menarik karcis adalah karena museum memerlukan biaya yang dipakai untuk pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana serta untuk menggaji, gitu ya, terutama orang-orang yang bekerja di situ, ya. Jadi di satu sisi untuk pemeliharaan, ya, pemeliharaan secara keseluruhan, dan juga mengenai orang-orang yang bekerja di dalam museum itu. Nah, sehingga museum-museum milik perorangan kemudian menarik karcis kepada para orang yang datang ke situ, atau kepada publik, ya, mereka menarik iuran atau karcis agar museum itu bisa tetap beroperasi, ya. Nah, jadi memang sebenarnya kepentingan publik itu merupakan sesuatu yang pertama-tama dipikirkan oleh pengelola museum, ya. Jadi meskipun mungkin ada karcis, tetapi karcisnya tidak begitu besar, ya, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Nah, memang museum itu tujuannya adalah untuk pembelajaran, ya. Jadi secara umum untuk pembelajaran kepada masyarakat, ya, bisa, ya, masyarakat pelajar, mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin mengetahui tentang sejarah, ya, atau peninggalan sejarah yang bisa dipakai sebagai objek, ya. Jadi objek yang pertama adalah objek belajar, kemudian yang kedua objek riset, dan yang ketiga adalah objek hiburan. Jadi orang datang ke museum untuk mencari hiburan, ya, terutama karena ia akan memperoleh informasi atau berita baru yang kemudian dari situ orang menjadi bahagia karena mengenal kesenian, mengenal kebudayaan, dan juga mengenal sejarah. Dan tentu saja akan mengenal masyarakat yang melatar belakangi munculnya sejarah, seni, dan kebudayaan itu. Jadi memang tujuan museum ini adalah tujuan yang sangat mulia, ya. Karena kalau seandainya semua benda-benda peninggalan sejarah tidak terpelihara, maka pada
suatu saat akan kehilangan gitu ya, kehilangan artefak yang sangat penting. Jadi artefak kalau berada pada situsnya itu adalah berada pada posisi yang sangat rawan, karena rawan pencurian. Nah, kalau sudah dicuri kemudian dijual, maka benda itu akan hilang dari pandangan mata ya. Jadi kita seringkali kehilangan benda-benda cagar budaya yang karena dicuri orang dan kemudian diperjualbelikan. Nah, kemudian yang kedua, artefak sejarah ini rawan sekali ya, dari tindakan vandalisme ya, dari manusia. Jadi manusia seringkali karena ada rasa suka dan tidak suka, ada rasa antipati, ada rasa bahwa oh ini benda yang menyesatkan. Nah, sehingga kemudian orang berpikir untuk menghancurkannya. Nah, padahal sebenarnya kalau misalnya ya orang berperilaku musyrik itu sebenarnya bukan karena bendanya, tetapi yang terpenting adalah karena orangnya. Jadi kalau ada benda seperti itu tidak dilakukan misalnya seperti pemujaan, ya, maka sebenarnya benda itu tidak mengganggu. Justru yang harus diperkuat adalah ya, rasa iman dari manusia, sehingga manusia tidak terbawa arus untuk melakukan ya termasuk kesalahan yang fatal dengan memperlakukan benda-benda mati sebagai pemujaan. Jadi pada dasarnya pencucian jimat ya, kemudian juga benda-benda cagar budaya itu mestinya memang tidak dimasukkan pada ranah religi. Jadi kalau sudah masuk ranah religi seringkali dijadikan objek pemujaan. Nah, sehingga orang menjadi sesat. Jadi yang benar bahwa benda-benda cagar budaya itu harus dipandang sebagai barang atau benda peninggalan sejarah yang mempunyai nilai ya historis, yang bisa menginspirasi, yang bisa memberikan pelajaran dan juga bisa memberikan kesenangan. Nah, itulah yang harus dilakukan oleh manusia terhadap benda-benda cagar budaya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.